Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan hari ini. Setelah untuk memulai kegiatan kita hari ini, ya agar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita mulai dengan berdoa. Ibu minta tolong Wisnu untuk memimpin doa teman-temannya. Silahkan Wisnu. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah absen ke Google Form? Sudah, Bu. Sudah. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa meskipun melalui tatap maya ya. Untuk pertemuan kali ini masih KD yang sama, yaitu sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Jadi kalian sudah masuk ke indikator menganalisis prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Apa yang masih diingat dari pelajaran minggu lalu? Makna dari demokrasi, Bu. Apa adalah maknanya? Bahwa setiap orang itu memiliki pola dan pikir yang masing-masing, Bu. Jadi yang mereka pikirkan, yang mereka kasih pendapat itu setiap orang berbeda-beda. Jadi demokrasi itu maknanya beragam, tergantung siapa dan bagaimana mereka menerapkan itu semua. Iya, bagus. Jadi yang bisa kita ambil dari pelajaran minggu lalu tadi, Dela sudah memasukkan ada makna demokrasi. Jadi memang makna berbeda-beda, tergantung dari siapa yang mengartikannya. Berarti ketika mau menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, segala perselisihan itu diselesaikan dengan jalan damai dan melembaga, dan perbedaan itu sebagai hal yang biasa dan menganggap wajar dari segala perbedaan. Nah, minggu ini kalian di sini akan mempelajari macam-macam prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Tujuan dari pertemuan kita kali ini adalah nanti kalian bisa menganalisis prinsip-prinsip demokrasi Pancasila di Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Nah, masih pertemuan ini kita nanti masih ada dua teknik penilaian. Yang pertama nanti ada penilaian sikap dan yang kedua ada penilaian proyek. Nah, untuk penilaian sikap itu nanti akan ada penilaian diri. Mas, sekali lagi Ibu tekankan di sini di KD ini sikapnya adalah mampu menerapkan sopan santun dalam praktik demokrasi. Nanti penilaian sikapnya itu akan Ibu nilai dari aktivitas kalian di kolom diskusi. Nanti bagaimana cara kalian mengutarakan pendapat, bagaimana cara kalian menerima gagasan orang lain, itu juga masuk ke penilaian sikap. Ibu harap minggu ini akan lebih baik dari minggu lalu ya, mengingat minggu ini kamu sudah menambah aja dari satu minggu yang lalu. Cuma nonton berita nggak? Lihat nggak ada berita demo? Ya. Ya, apa demonya? Omnibus Law. Omnibus Law. Oke, bagus. Siapa? Memang sekarang marak ya, mau di televisi, di IG, mau di Facebook, beritanya sama. Yang menjadi trending topik adalah demonstrasi menolak UU Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Emang demonstrasi itu apa sih? Kalau menurut pendapat saya, Bu, demonstrasi itu bentuk sebuah gerakan protes yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini kalau untuk masalah demonstrasi yang terjadi sekarang itu proses mahasiswa dengan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, Bu. Oh iya, bagus. Ani dapat kesimpulan memang demonstrasi itu merupakan salah satu wujud mengutarakan pendapat. Oke, dibuka dulu LKPD-nya. Di situ Ibu sudah menyertakan link berita. Sama-sama kita membaca berita dan menyaksikan video dalam berita tersebut. Habis membaca berita tersebut, ada nggak pertanyaan yang muncul di benak kamu? Izin bertanya, apakah pihak DPR tidak dapat berkomunikasi dengan demonstran untuk bermusyawarah mufakat sehingga terjadi berbagai hal yang tidak diinginkan? Ada nggak yang bisa bantu jawab pertanyaannya Dela? Pertanyaannya Ibu simpan, nggak akan Ibu jawab. Nanti pertanyaannya akan terjawab setelah diskusi. Nah, demokrasi itu penerapannya itu sebenarnya ajarannya universal, tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan nilai kultural yang berlaku di suatu negara. Nah, kebetulan di Indonesia kita punya Pancasila, makanya disebut nanti demokrasi Pancasila. Setelah ini kita akan sama-sama mendiskusikan berita tadi itu merupakan bahan bakar kita untuk belajar hari ini. Untuk melakukan diskusi, menjawab pertanyaan dalam LKPD, kalian boleh mencari referensi dari sumber manapun, baik dari internet boleh, dari bahan ajar yang sudah Ibu kasih juga boleh, dari buku cetak juga boleh. Tapi sebelumnya, silahkan kalian menonton video yang sudah Ibu buat, video pembelajaran yang sudah Ibu buat sebagai tambahan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya?
Oke, yang pertama kita bahas ciri-ciri demokrasi Pancasila. Ada beberapa ciri-ciri demokrasi Pancasila. Sedangkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila adalah yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi Pancasila memiliki dua asas, yaitu asas kerakyatan dan asas musyawarah. Selanjutnya, fungsi demokrasi Pancasila bekerja dalam Google Classroom nanti akan kembali ke sini setelah Ibu instruksikan. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita berdiskusi di Google Classroom, Ibu lihat tadi diskusi berjalan dengan baik dan kalian juga sudah dapat menerapkan sopan santun dalam berdemokrasi, terutama dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Terima kasih sudah berdiskusi dengan baik. Mari kita lanjutkan untuk membuat kesimpulan ya. Jadi kita buat kesimpulan dulu dari hasil belajar kita hari ini. Nah, setelah kita sama-sama menganalisis isi dari berita tersebut, kira-kira setelah kalian kaitkan dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, kira prinsip apa saja yang terlanggar? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Menurut saya prinsip-prinsip yang telah dilanggar adalah prinsip yang kedua, yaitu tentang demokrasi dengan kecerdasan. Kenapa? Karena dari demo yang kita lihat kemarin banyak yang berdemo menggunakan kekerasan serta fisik, Bu, bukan dengan pemikirannya. Selain itu juga ada prinsip yang ketiga, yaitu demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Karena demo kemarin itu pembahasannya tentang Omnibus Law, dan banyak masyarakat serta mahasiswa yang tidak setuju, namun tetap dilanjutkan pengesahannya. Oke, jadi dua ya disebutkan oleh Dela. Terima kasih Dela. Yang pertama tadi demokrasi dengan kecerdasan yang terlanggar. Kemudian yang kedua ada demokrasi dengan kedaulatan rakyat. Selanjutnya ada yang mau menambahkan lagi? Izin menjawab. Nomor 2. Jadi terdapat pelanggaran prinsip demokrasi yang keenam, yaitu demokrasi dengan hak asasi manusia. Saat unjuk rasa demokrasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, korban itu berjatuhan. Pelanggaran HAM juga teridentifikasi dari penyiksaan yang dilakukan kepada massa aksi yang tertangkap dan ditahan. Mereka ditelanjangi dan dipukul. Iya. Satu lagi ya. Jadi demokrasi dengan hak asasi manusia ya. Oke. Selanjutnya menurut kalian apakah yang seharusnya dilakukan untuk mencegah terjadinya demo anarkis tersebut? Apakah anggota DPR seharusnya menemui demonstran atau ada pendapat lain? Bu, izin menjawab. Jadi menurut saya itu perlu, dengan catatan jangan sampai ada tindakan kekerasan maupun anarkisme dari pihak kepolisian, DPR, mahasiswa maupun masyarakatnya. Karena DPR juga harus mendengarkan aspirasi dari rakyatnya. Oke, bagus Miftahul. Terima kasih, jawabannya bagus. Jadi seharusnya menurut Miftahul tadi anggota DPR atau parlemen itu juga menemui para demonstran ya, supaya dapat terlaksana komunikasi. Sekian hasil diskusi kita hari ini. Dapat disimpulkan bahwa tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kalian ya, ada 3 prinsip demokrasi Pancasila yang dilanggar, yaitu ada demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi dengan berdasarkan kedaulatan rakyat, dan yang selanjutnya ada demokrasi dengan hak asasi manusia. Oke, bagus. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan ke periode perkembangan demokrasi di Indonesia dari dari awal kemerdekaan sampai dengan sekarang ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup? Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan barokah. Selanjutnya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.